Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Fakta-fakta Tom Lembong tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Fakta-fakta Tom Lembong tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan Thomas Trikasih Lembong atau TTL sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Penetapan ini terkait dengan tindakan korupsi yang dilakukan Lembong saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016. Sebelumnya diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM hingga 2019. Tom diketahui memberikan izin tersebut kepada Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS yang juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menyatakan keduanya ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan alat bukti yang cukup. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindakan pidana korupsi, yaitu TTL Tom Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015-2016. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Selasa 29 Oktober 2024 malam. Kronologi kasus impor gula. Kasus ini bermula dari penerbitan surat izin impor gula kristal mentah atau GKM sebanyak 105.000 ton pada 2015. Abdul Qohar menjelaskan izin impor tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil rapat koordinasi atau rakor antar kementerian pada 12 Mei 2015 yang menyimpulkan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor. Namun pada 2015 Tom Lembong sebagai Mendag memberikan izin persetujuan impor atau PI gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah GKM menjadi gula kristal putih atau GKP, ungkap Abdul Qohar. Qohar menambahkan berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 hanya badan usaha milik negara atau BUMN yang berhak melakukan impor GKP.
Berdasarkan persetujuan impor yang dikeluarkan oleh tersangka Tom Lembong dilakukan oleh PT AP dan Import GKM tersebut tidak melalui rekor dengan instansi terkait jelasnya. Padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi, harga seharusnya diimpor adalah gula impor putih secara langsung dan yang boleh melakukan impor tersebut hanya BUMN, tambahnya. Abdul Qohar juga menyoroti bahwa izin impor tersebut tidak melibatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian atau Kemenperin untuk memastikan kebutuhan gula dalam negeri. Izin impor ini juga tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri, tegasnya. Izin tersebut diberikan kepada CS Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI yang diketahui menjalin kerjasama dengan 8 perusahaan swasta yang membutuhkan GKM, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI. Selain 8 perusahaan yang bekerja sama dengan PT PPI juga membuat perjanjian kerjasama satu perusahaan swasta lainnya, yaitu PT KTM. Pertemuan guna membahas rencana kerjasama impor GKM yang akan diolah menjadi GKP antara PT PPI dan perusahaan gula swasta yang juga atas pengetahuan dan Direktur Utama PT PPI saat itu, ujarnya. Dari tindakan korupsi ini, negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. Kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Negara dirugikan kurang lebih 400 miliar, ujar Qohar. Atas perbuatannya, Tom Lembong dan CS terancam jerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Tipikor JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saat ini Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Oke, terima kasih buat semuanya yang telah mampir di Kalijati TV. Doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.